Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tulisan ilmiah. Kami dari kelompok 3, kelas paralel B, dan berikut merupakan nama, NRP, dan nomor urut presensi kami. Topik yang kami ambil untuk tulisan ilmiah ini yaitu nilai tukar, dengan objek 5 mata uang terkuat di Amerika Utara. Judulnya, komparasi nilai tukar 5 mata uang terkuat di Amerika Utara antara sebelum dan selama COVID-19. Pola tulisannya yaitu deskriptif. Berikut ini merupakan tema tulisan yang menggambarkan latar belakang masalah, pentingnya masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, teoritis, serta harapan kami dalam penulisan ini. Selanjutnya pada slide 5 kita akan membahas tentang rangka tulisan ilmiah. Untuk alinea sendiri kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama, bagian pendahuluan, bagian kedua dan bagian ketiga merupakan inti yang dibagi tentang teoritis dan data, pengolahan data serta pembahasan. Dan pada bagian ketiga yaitu penutup. Untuk nama alinea kita bagi menjadi 3, yaitu alinea pembuka, alinea pengembang, dan alinea penutup. Untuk tema alinea kita juga kembangkan berdasarkan bagian-bagian yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian pendahuluan. Untuk alinea pertama, kami telah menggunakan rancangan alinea dengan bentuk sebagai berikut. Dan dari rancangan alinea tersebut, kita mendapatkan sebuah alinea utuh seperti yang tertera. Yang kedua ini berisi tema alineanya adalah alasan memilih nilai tukar dan 5 mata uang terkuat di Amerika Utara. Fungsinya untuk alinea pembuka, posisi kalimat topik di deduktif, sifat alinea deskriptif, metode pengembangan alinea, metode umum khusus. Kalimat topiknya adalah nilai tukar memiliki peran penting dalam perekonomian satu negara. Salah satunya yaitu untuk perdagangan baik ekspor maupun impor. Gagasan penjelasnya ada peran nilai tukar, penggunaan nilai tukar, kondisi ekonomi negara, pengadaan faktor produksi. Next ada alinea ketiga dengan tema alinea rumusan masalah dan tujuan penulisan. Fungsi alineanya alinea pembuka, posisi kalimat topik masih sama deduktif, sifat alinea argumentatif, metode pengembangan alinea, ada metode sebab akibat. Kalimat topik, tujuan ilmiah ini dibuat berdasarkan nilai tukar sebelum dan selama COVID-19 di 5 mata uang terkuat Amerika Utara. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian inti atau teoritisnya. Pada alinea keempat, tema alineanya adalah pengertian nilai tukar dan fungsi alinea sebagai alinea pengembang. Posisi kalimat topik, alinea deduktif, sifat alineanya deskriptif, dan metodenya metode definisi. Kalimat topiknya nilai tukar merupakan harga dari nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain. Berikut gagasan penjelas dan kalimat alineanya. Selanjutnya pada alinea kelima temanya fungsi nilai tukar. Fungsinya adalah alinea pengembang, posisi kalimat deduktif, sifatnya deskriptif, dan metode pengembangan alineanya metode umum khusus. Kalimat topik fungsi nilai tukar adalah sebagai alat pembayaran. Selanjutnya terdapat gagasan penjelas dan kelengkapan alinea. Nah, ini adalah alinea kelimanya. Lalu yang berikutnya alinea ke-6. Tema alineanya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Fungsi alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat alinea deskriptif, metode pengembangan alinea, metode umum khusus. Kalimat topiknya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Lalu gagasan penjelasnya, faktor yang mempengaruhi nilai tukar, kestabilan ekonomi dan politik suatu negara, tingkat ekspor dan investasi, mengalami apresiasi. Lalu kelengkapan alinea, 1 kalimat dan 5 kalimat penjelas. Lalu berikut adalah alinea ke-6-nya. Yang berikutnya, alinea ke-7. Temanya, metode perhitungan perubahan nilai tukar mata uang. Fungsi, alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat alinea deskriptif, metode pengembangan alinea definisi. Kalimat topik
Metode revaluasi dan devaluasi merupakan perhitungan perubahan nilai tukar mata uang. Selanjutnya saya akan menambahi penjelasan dari alinea 7 bisa dibaca sendiri. Next, saya akan membahas bagian inti, data, pengolahan data, dan pembahasan di alinea 8 ini. Dengan tema alinea yaitu data nilai tukar mata uang di Amerika Utara. Fungsi alinea yaitu alinea pengembang, posisi kalimat topiknya, alinea deduktif, sifat alinea adalah alinea ekspositoris. Metode pengembangan alinea yaitu metode klasifikasi. Kalimat topiknya adalah di Amerika Utara terdapat 21 negara bagian yang masing-masing negaranya bagian memiliki mata uang sendiri. Dari gagasan penjelasan yaitu Amerika Utara, valuta asing, dan mata uang. Kelengkapan alineanya yaitu terdapat 1 kalimat topik dan 3 kalimat penjelas. Nah, berikut ini merupakan tabel data nilai tukar mata uang di Amerika Utara. Sumbernya berasal dari Valuta FX tanggal 26 Oktober 2020. Berikut ini merupakan kerangka alinea ke-9. Yang pertama yaitu tema alinea, yaitu data komparasi nilai tukar 5 mata uang terkuat Amerika Utara 31 Oktober 2019 hingga 30 September 2020. Lalu ada fungsi alinea yaitu pengembangan, posisi kalimat topik deduktif, sifat alinea ekspositoris, metode pengembangan alinea yaitu umum khusus, kalimat topiknya yaitu data komparasi nilai tukar 5 mata uang terkuat Amerika Utara menunjukkan adanya perbedaan di masing-masing negara tersebut. Lalu gagasan penjelas dibagi menjadi 6 yaitu komparasi nilai tukar, dicatat valuta FX, perubahan nilai tukar, pandemi COVID-19, penurunan terendah, dan yang terakhir yaitu kenaikan tertinggi. Lalu kelengkapan alinea yaitu 1 kalimat topik dan 5 kalimat penjelas. Berikut ini merupakan alinea ke-9 secara keseluruhan. Oke, lanjut. Berikut ini merupakan tabel data komparasi nilai tukar 5 mata uang terkuat Amerika Utara 31 Oktober 2019 hingga 30 September 2020. Sumbernya berasal dari Valuta FX tanggal 31 Oktober 2019 hingga 30 September 2020. Ini saya akan membacakan rangka alinea 10. Tema alinea, hasil komparasi perubahan nilai tukar 5 mata uang terkuat di Amerika Utara sebelum dan selama COVID-19. Fungsi alineanya sebagai alinea pengembang, posisi kalimat topiknya deduktif, sifat alinea ekspositoris, metode pengembangan alinea perbandingan. Kalimat topiknya ialah berdasarkan data yang tersaji terlihat bahwa ada perbandingan antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Gagasan penjelasnya ada 4. Yang pertama, pandemi COVID-19. Kedua, perubahan nilai tukar. Yang keempat, yang ketiga, memulihkan perekonomian. Dan yang terakhir, persentase perubahan. Kemudian untuk kelengkapan alineanya, ada 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Kemudian rangka alinea 11. Tema alinea, konklusi. Fungsi alineanya sebagai alinea penutup. Posisi kalimat topik, induktif. Sifat alinea deskriptif, metode pengembangan alinea khusus umum, dan kalimat topiknya ialah perbandingan nilai tukar ini menunjukkan bahwa Indonesia rentan mengalami depresiasi. Gagasan penjelas. Yang pertama ada nilai tukar tertinggi, komparasi nilai tukar, rupiah melemah, mata uang asing menguat, perubahan nilai tukar, persentase perubahan, dan yang terakhir rentan mengalami depresiasi. Kemudian kelengkapan alineanya ada 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Ini ada alinea 11-nya. Kemudian masuk ke alinea 12. Yang pertama tema alinea, rekomendasi, fungsi alinea penutup, posisi kalimat topik deduktif, sifat alinea deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik, pemerintah Indonesia lebih baik melakukan strategi-strategi ekonomi agar nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menguat. Gagasan penjelas, pemerintah Indonesia menurunkan impor mata uang asing pandemi COVID-19, meningkatkan ekspor, pendanaan UMKM, perekonomian Indonesia. Kelengkapan alinea ada 1 kalimat topik dan 3 kalimat menjelas. Ini alinea ke-12-nya. Kemudian lanjut ke daftar referensi. Kurs mata uang kita dapat dari ID Valuta FX, kemudian sisanya ada buku teks yang kita pakai.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.